Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Istilah animisme berasal dari bahasa Latin, anima, yang bermakna roh, nyawa, atau nafas. Sedangkan secara istilah, animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap roh atau makhluk halus yang banyak dianut oleh kelompok yang belum pernah menerima ajaran agama samawi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, animisme berarti kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Kemudian, secara sejarah agama, animisme menunjukkan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual yang berhubungan erat dengan tubuh atau jasad. Sumber lain menerjemahkan animisme sebagai konsep bahwa seluruh elemen material di dunia, seperti manusia, hewan, objek, fitur geografis, seperti gunung, sungai, batu, pohon, dan lain-lain, memiliki roh yang dapat menghubungkan setiap objek tersebut satu sama lain. Kepercayaan animisme pertama kali diteliti oleh Sir Edward Burnett Tylor dalam hasil kerjanya yang bernama Primitive Culture pada tahun 1871. Taylor mengatakan bahwa manusia purba sempat kebingungan dengan perbedaan antara orang yang hidup dan mati serta mimpi, sehingga mereka berusaha memahami lalu menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan pemikirannya. Akan tetapi, karena pengetahuan dan kemampuan berpikir yang saat itu masih terbatas, mereka cenderung membangun mitos. Selain itu, terdapat juga konsep sihir dengan kekuatan mistis yang menjadi hukum pengatur alam. Di Indonesia sendiri, datangnya kepercayaan animisme dapat berbeda berdasarkan beberapa sumber. Ada ahli-ahli yang menyatakan bahwa animisme berasal dari Taoisme yang bermula di daerah Tiongkok. Ada pendapat lain yang meyakini animisme berasal dari bangsa Arya. Kepercayaan animisme memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah sebagai berikut. Percaya pada roh, seperti keyakinan bahwa roh seseorang yang meninggal akan bergentayangan secara bebas dan dapat mengunjungi mereka yang masih hidup. Percaya bahwa roh-roh dapat sangat mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia. Mengadakan ritual kepada arwah atau mereka yang sudah meninggal. Memohon perlindungan atau permintaan lain kepada roh-roh. Percaya bahwa bencana alam atau keburukan terjadi karena mereka tidak melakukan pemujaan. Contoh animisme di Indonesia ada di daerah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang disebut dengan Bebubus. Masyarakat di daerah tersebut percaya bahwa Bebubus adalah cara yang dapat dilakukan agar sembuh dari penyakit, memberikan banyak rezeki, dipanjangkan usianya, dan lain-lain. Ritual ini dilakukan dengan membuat bubus. Bubus adalah campuran beras yang ditumbuk dengan campuran benda lain yang proses pembuatannya diiringi dengan pemberian mantra-mantra. Masyarakat percaya bahwa pemangku bubus dikelilingi banyak makhluk halus. Ada pula contoh animisme dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten yang percaya bahwa ada roh yang mendiami benda-benda tertentu dan dapat memberi pertolongan ketika diminta. Oleh sebab itu, mereka memberi persembahan hewan kurban di saat pergantian musim agar terhindar dari penyakit. Animisme sering dikaitkan dengan dinamisme. Namun keduanya berbeda. Animisme merupakan kepercayaan pada roh halus atau roh nenek moyang yang masih ada di antara mereka, termasuk dapat berada di benda-benda tertentu seperti hewan, tumbuhan, atau objek alam. Sementara dinamisme merupakan kepercayaan pada benda-benda atau objek tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib atau mistis sehingga perlu dikeramatkan. Misalnya pada keris, kapak, jimat, atau bahkan hewan dan manusia yang dikeramatkan. Sekian penjelasan mengenai animisme, bila ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Halo Edukasi, sampai jumpa di video selanjutnya.